Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Akhwati fiddin, para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali kita di hari Selasa. Jadwal rutin setiap Selasa pagi kita akan ada kajian mengaji bersama Abah dulu. Dan kemudian dilanjutkan anak Abah, dan insyaAllah masih terus berlanjut sampai Allah tentukan berhentinya. Alhamdulillah kita di bulan Safar. Bulan Safar tidak ada keutamaan khusus seperti bulan yang lalu. Bulan yang lalu ada keutamaannya. Bulan Zulqa'dah ada keutamaannya. Bulan Zulhijjah juga sama. Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan yang Allah muliakan masing-masing punya ceritanya sendiri. Dan sekarang seakan-akan Allah berikan kita istirahat sedikit untuk kita mempersiapkan amal-amal salih apa lagi yang akan kita kerjakan nanti di bulan Rajab. Mengapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah yang sudah ibu-ibu hafal tentunya, ayat ke-36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah. Ayat ini sering Israfil ulang-ulang. At-Taubah 36 yang ceritanya isinya tentang apa? Bilangan bulan itu dalam setahun ada 12 bulan. Jadi ibu-ibu perhatikan bulan, sering-seringlah melihat bulan. Makanya doa melihat bulan sabit itu kita sering ingatkan juga, supaya ada interaksi kita dengan alam. Ya. Kalau avatar mungkin dia air, udara, apa lagi? Air, udara, tanah, apa lagi? Angin. Kalau mereka punya cerita interaksinya si avatar itu dengan 4 tadi itu, 4 elemen. Maka kita juga sebenarnya sama. Oleh Allah saat kita melihat bulan sabit, kita kan berbicara dengan bulan sabit, berinteraksi dengan bulan sabit. Pada doa kita yang dibaca, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbuka Allah, kita bilang ke bulan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman atau bil yumni wal iman was salamati wal islam. Terus Rabbi wa Rabbuka Allah, apa? Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Berarti harus ada interaksi itu. Makanya kalau di zaman Nabi Musa atau sesudah Nabi Musa dulu pun ada interaksi antara manusia dengan matahari. Tapi kita bukan interaksinya menyekutukan Allah, tidak.
Maka Allah cerita dalam Quran juga tentang Ratu Saba. Ratu apa? Ratu Saba. Ratu Saba itu menyembah apa, Bu? Menyembah matahari. Allah yang cerita supaya apa? Supaya kita mengerti ada orang interaksi dengan makhluk, dengan matahari, dengan bulan, tapi mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau. Kita tidak mau ketika ada matahari terbit kemudian kita sembah matahari. Saat bulan muncul ataupun matahari terbenam kita menyembah matahari. Allah tidak mau kita seperti itu. Ya, apa interaksi Ratu Balqis, Ratu Saba dengan matahari? Ya'buduna lisyamsi min dunillah. Mereka menyembah matahari, mereka tidak menyembah Allah. Nah, sementara kita sunnah setiap awal bulan, bukan tengah bulan, awal bulan. Saat melihat bulan sabit, bilang ke ya Allah, Engkau yang sudah menghadirkan bulan sabit ini, tandanya untuk aku, ini awal bulan. Kemudian apalagi? Wahai bulan, Tuhanmu dan Tuhan aku, Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ngerti, walaupun umat ini manusia lain, tetangga kita enggak mau ngobrol sama kita, ngobrollah sama makhluk Allah itu dan dia tahu. Kayak kalau ibu-ibu baca suratul Kahfi, ibu pernah baca tidak tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan seorang pemuda ataupun dengan pembantunya, ya, yang mendampinginya. Allah ceritakan tentang Nabi Musa berjalan dengan fatahu. Fata artinya pemuda. Fata itu artinya apa, Bu? Pemuda. Kalau fityatun, fityah. Kalau fatayat NU apa? Apa Ustaz? Fatayat, pemudi. Pernah tahu fatayat NU? Ada yang NU di sini? Sekarang udah enggak zaman Ustaz. Mana pula? Masih ada Muhammadiyah kemarin. Ya. Fatan artinya pemuda. Ya. Fityah jamaknya. Makanya Allah bilang innahum, yang baca Al-Kahfi itu, yang rajin baca Al-Kahfi, innahum fityatun apa? Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityah, mereka itu anak muda. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan malaikat, mereka anak muda. Makanya ibu-ibu yang masih muda, janganlah ya. Ibu-ibu yang punya anak muda, bikinlah sejarah seperti bagaimana Allah ceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kalau nabi banyak ceritanya dalam Quran, rasul juga sama, tapi cerita pemuda Allah angkat siapa? Pemuda Ashabul Kahfi. Mana anak muda hari ini? Angkatlah cerita mereka. Jangan kalah dengan yang di Solo, anak muda, beraninya dia pakai baju koko putih, pakai syal Palestina. Masa anak ibu enggak ada yang berani? Berani, Bu? Calon jadi wali kota, siap? Siap enggak? Minimal jadi wali kota Tangsel aja lah. Daripada ibu-ibu terus. Kita munculkan anak-anak muda. Mana anak mudanya kalau mereka suka main game? Habis waktunya game aja terus. Drakor aja terus. Bu, innahum fityah. Mereka adalah apa? Pemuda-pemuda. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan malaikat, tapi mereka adalah pemuda-pemuda. Munculkan anak-anak muda Tangsel ini. Semoga dari Ikrimah muncul. Apa itu Ikrimah? Ikatan Remaja Masjid Al-Munawwarah. Ada pemudanya, ada pemudinya. Baik ibu-ibu, tadi surat At-Taubah itu hanya cerita sedikit tentang 12 bulan. Perhatikan bulan. Jangan kita bengong aja. Ngapain pandemi ini di rumah, yang dilihat HP, semua udah di order. Ya kan? Di HP semuanya udah di order. Mau keripik udah, jengki udah, kopi udah, roti udah, semua udah. Apalagi bingung ibu ini kan? Akhirnya dia pun lihat bulan. Lihat bulan sabit. Cuman sekarang udah 12 Safar, udah pertengahan bulan. Ya. Lihat bulan di awal bulan, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Hafal doanya, diamalkan. Interaksi, jangan bahasa Arabnya aja, baca terjemahannya juga. Baca terjemahannya. Biar ibu mengerti bulan itu pun sama Tuhannya. Siapa? Allah. Emang kenapa Pak Ustadz kalau lihat bulan? Bulan itu sesuai jadwalnya dia terbit, sesuai jadwalnya dia hilang. Dia muncul dan hilang. Nah, manusia belajar dari bulan.
Bagaimana bulan yang sebesar itu bisa apa? Allah bikin dia taat. Allah bikin dia apa? Tepat waktu. Nggak ada ceritanya dia mundur sebentar, dia tunggu. Ya Allah lelah, ya Allah sebentarlah. Udah capek dah ini. Nggak ada bulan begitu. Berarti ada rutinitas yang hari-hari bisa kita kerjakan. Apa rutinitas yang ibu tiap hari kerjakan? Sholat wajib. Contohnya, sholat wajib tepat waktu. Awwali waktiha ataupun ala waktiha. Belajar dari bulan. Teng, matahari hilang, muncul dia. Belum sempat matahari itu terbenam selesai, habis, dia udah siap-siap. Begitu bulan. Saat matahari terbit pun sama. Matahari mau terbit, dia juga sudah mulai siap-siap menghilang. Belajar dari bulan. Kenapa? Karena Tuhannya bulan dengan Tuhannya kita sama. Siapa? Allah. Maka disitulah perlunya perenungan. Kayak ibu-ibu yang sudah mulai oleh Allah diberikan uban bercahaya di kepalanya kan? Ya bu, uban ibu itu bercahaya tidak bu? Bu, orang yang punya uban di rambut itu tandanya apa? Tua. Salah. Pertanda tua. Israfil ada uban juga di rambut. Dah tua? Oh dah tua. Bu, bacalah Quran tuh. Di Quran ini dia tidak cerita uban tuh hanya buat yang tua. Oh karena berpikir. Oh kalau pikir uban lah tuh. Oh. Ibu menyelamatkan dirinya sendiri. Ayo bu. Hadis. Bu, siapa yang rajin ngaji pasti tahu apa yang membuat uban itu tandanya apa bu? Uban tua. Ada yang lain? Buka surat Al-Muzammil. Ustaz At-Taubah tadi, Ustaz At-Taubah itu cuma ngingetin doang. Ya, At-Taubah 36 di situ Allah sebut tentang 12 bulan dalam setahun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan atau 4 bulan haram. Kemudian apalagi pesan Allah, jangan menganiaya dirimu pada 4 bulan itu. 4 bulan itu udah lewat kemarin, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Surat Al-Muzammil juz 20 berapa? 29. Ayat ke berapa? Ustaz belum ngasih tahu, carilah bu. Cari tentang uban. Nah, cepat. Fa kaifa tattaquna in kafartum? Ayat berapa? 17. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Udah dapat? Apa artinya? Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Anak-anak beruban bisa. Emang anak-anak dah tua? Bu, kalau ibu ini disebut anak-anak enggak? Enggak. Anak-anak tuh yang disebut umur berapa tahun? Masih kecil apa udah besar? Kenapa bisa beruban? Ada hari anak-anak aja bisa beruban. Kenapa hari yang dahsyat itu? Kapan? Hari kiamat besok. Oh, jadi bisa Ustaz. Iya, makanya ibu-ibu kalau dibilang uban janganlah sakit hati. Ustaz ngomong kami tua, kami beruban. Ustaz tuh pulang aja lah. Enggak usah lah. Yang anak-anak pun bisa beruban. Kata Allah, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiban. Ketika al-wildan anak-anak, walad. Anak-anak itu apa? Shiban. Menua dia. Menuanya tandanya apa? Uban, beruban, putih rambutnya. Itu bisa terjadi. Kapan? Nanti harinya dahsyat. Kebayang? Sangat dahsyat. Orang udah panik, udah galau, udah macam-macam. Jadi ibu-ibu, Quran tidak pernah hanya mengatakan uban itu buat yang tua saja. Ya, tapi memang Quran pernah bercerita ada ibu-ibu sudah tua banget. Tandanya apa? Beruban putih rambutnya. Siapa yang tahu diceritanya siapa? Istri Nabi. Istri Nabi siapa? Ibrahim. Bu, ini juz 29 tadi baru datang ayatnya sekarang kan? Baru turun kan? Surat Maryam. Bukalah surat Maryam. Itu ada cerita ibu-ibu. Ada seorang wanita yang sudah tua, tanda dia menua, dia katakan sudah beruban rambutnya.
Terus kenapa kalau sudah beruban rambutnya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Bapak-bapak lah ya. Nabi Zakaria berarti di situ. Ya. Ayat keempat itu Nabi Zakaria bukan? Apa istrinya? Nabi Zakaria berarti bapak-bapak, ya. Apa bunyi ayatnya, Bu? Apa bunyi ayatnya? Nabi Zakaria ayat keempat. Nah, tulangku telah lemah dan rambutku mulai beruban. Kan berarti ibu-ibu tidak mau dibilang beruban, ya. Karena cerita dua-duanya anak-anak dan bapak-bapak dan seorang ayah. Berarti bapak ibu-ibu itu apa? Tua nggak mau, beruban nggak mau, sakit hatinya, ya kan? Ibu mau nggak dibilang? Ibu seneng nggak kalau ada anak-anak bilang, mama udah ubanan, langsung sedih dia. Akhirnya nggak mau dia buka jilbabnya lagi, pakai terus. Kenapa? Takut dibilang beruban. Bisa nggak? Bener nggak, Bu, ibu-ibu begitu? Nggak juga ya? Emang udah tua, gimana lagi? Tapi Bu, Israfil sampai sekarang mencari kata tua dalam Quran. Ibu-ibu nggak pernah ngomong. Allah itu bercerita dalam Quran, wanita itu bicaranya bukan tua tapi ajuz. Kalau tua, bapak-bapak suka ngomong, dah tua saya. Bapak-bapak suka ngomong. Kalau ibu-ibu dia apa namanya? Nah, dia maunya masih remaja terus, masih ABG terus. Itu ibu-ibu. Jadi yang ada dalam Quran berarti, ya, dari ayat yang barusan kita baca pagi ini, yang bilang sudah beruban itu anak-anak. Allah bilang ya di hari kiamat besok, hari dahsyat, dan cerita Nabi Zakaria. Kalau ibu-ibu dia bilang ajuz. Apa itu ajuz? Ajuzun artinya apa? Mulai lemah. Ya, lemah ingatan, lemah tulangnya, itu ajuz. Dia enggak sebut dia tua, ya. Yang sebut tua, yang disebut tua itu laki-laki. Ya. Mungkin di situ hikmahnya ketika para ummahat dia tidak sudi kalau dibilang tua walaupun sudah berusia. Dia tidak mau disebut terus tentang ubannya ataupun dilihat ubannya. Tapi dia pengen terlihat apa? Tetap terus muda. Makanya Allah punya janji Allah saat ibu-ibu masuk surga. Ibu-ibu masuk surga berarti apa yang terjadi, Bu? Muda lagi. Muda lagi. Ya, jangan montok aja terus. Itu terus diingat. Ya, lihat roti montok, itu montok, la ilaha illallah, ya. Bu, Ibu kalau baca, kita lihat dulu ya. Berarti coba baca ayat ini. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'si washta'ala ar-ra's. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Ishta'ala itu menyala. Ya, kepalanya sudah menyala karena beruban, putih. Tapi dia tidak pernah apa? Enggak pernah berhenti untuk tetap terus berdoa. Enggak pernah kapok untuk berdoa. Itu Nabi Zakaria. Ya. Yang ketiga kita lihat. Tadi kan Israfil bilang, ibu-ibu Allah tak ceritakan dia beruban, tapi Allah ceritakan dia lemah. Sebentar bapak-bapak Allah ceritakan dia mengatakan tua. Ya. Di surat Hud ayat 72. Ya, ini cerita Nabiullah Ibrahim dengan istrinya. Ayat 72 surat Hud. Surat keberapa Hud itu? 11. Qalat, berkatalah istrinya Nabi Ibrahim, ya wailata. Serius nih, ya. Beneran nih, aduhai. Aalidu. Apakah aku akan melahirkan? Apakah aku akan punya anak? Aalidu. Wa ana ajuzun. Di terjemahannya apa? Wa dan ana saya aku ajuz. Di situ terjemahannya apa? Hah? Apakah akan aku punya anak terus?
Nah, di terjemahannya tua. Ajuz dalam bahasa Arab bukan tua tapi lemah. Ya, mungkin lemah ingatannya, sudah mulai banyak lupa-lupa. Tidak pikun dia. Dibilang pikun tambah sedih lagi. Ibu dibilang beruban mulai agak sedih. Dibilang tua, kesel betul dengar kata-kata tua itu. Yang ketiga, nenek-nenek itu bikin ibu tertawa. Macam-macam. Pokoknya hindari kata-kata tua, nenek-nenek, beruban depan ibu-ibu. Ustaz ngomong barusan, ya ini makanya dikasih tahu. Ya. Ini ilmu. Nanti yang lihat di siaran live streaming Facebook, nah, ingat ya, jangan bilang nenek-nenek. Nenek-nenek tidak ada di surga. Di dunia juga nggak ada, semua masih ABG. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Apakah aku akan punya anak? Apakah aku akan dapat melahirkan padahal aku ajuz, lemah. Yang biasanya multi apa? Ibu-ibu itu biasanya multi apa? Multitasking. Multi talenta. Pokoknya banyak. Ibu-ibu biasanya kalau masih muda telepon masuk ke jilbab, satu handphone. Terus yang satu apa? Bikin susu, gendong anak, masak, apa goreng itu, goreng ini, bisa semuanya. Tapi sudah mulai menua, enggak menua. Berusia ajuz, ya ajuz. Mau dipanggil ajuz? Ingat juz Ustaz. Ajuz, ya melemah. Terus dia bilang wahadza ba'li syaikhan. Kemudian katanya istrinya Nabi Ibrahim apa? Wahadza ba'li syaikha. Wa dan hadza ini ba'li apa? Suamiku. Syaikhan, apa syaikh? Tua. Makanya bahasa Arab syaikh itu artinya tua. Terus Syekh Sudes kan masih muda Ustaz. Nah, kalau imam-imam Masjidil Haram, syekh dari Arab Saudi, dari Palestina, itu ada alif lam di depannya. Asy-syaikh. Syekh tanpa alif dan lam itu artinya tua. Ya, dari ayat ini hadza ba'li syaikha. Ini dan suamiku pula sudah tua ya Allah. Jadi ketika menyebut dirinya dia bilang enggak tua tapi lemah, ajuz. Tapi ketika bilang bapak udah tua. Tua-tua keladi, enggak. Tua-tua pengen kawin lagi. Ustaz, kok ke situ Ustaz? Itulah wanita dan laki-laki. Allah cerita tentang wataknya kita. Allah cerita tentang penghuni syurga, tentang penghuni syurga yang masih di dunia. Semua Allah cerita biar kita paham. Makanya ibu ummahat yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu paham tentang apa yang Allah sediakan untuk para laki-laki nanti di syurga, Allah sediakan apa? Bidadari. Tapi untuk para wanita Allah tidak sediakan bidadari, karena dialah yang akan jadi bidadari. Tapi dalam surat Ar-Rahman Allah bilang dalam Ar-Rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu enggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Manusia enggak pernah nyentuh dia. Apalagi jin. Jin enggak pernah sentuh bidadari. Terus ibu pernah disentuh laki-laki kan? Pernah disentuh manusia enggak? Terus kenapa ibu jadi bidadari? Allah bilang di Ar-Rahman. Ya Ustaz kemarin bilang kami jadi muda. Allah bilang di Ar-Rahman, bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya. Insun, manusia. Qablahum, waktu mereka di dunia. Walajan, jin pun gak pernah nyentuh dia. Itu bidadari ibu. Terus gimana kami Ustaz? Makanya bingung ibu. Akhirnya ibu gak mau disentuh siapa-siapa. Gak bisa lah ibu di dunia. Ibu pegang roti, ngapain bidadari pegang roti? Makanya di surga itu ada, di Quran ini Allah cerita tentang dua tipe bidadari. Ada bidadari yang pernah di dunia, dia itu pernah disentuh. Ya, mungkin oleh suaminya, mungkin oleh ayahnya. Tapi bidadari yang asal di surga itu enggak pernah disentuh. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi semua Allah kasih tahu. Allah harus kasih tahu supaya enggak salah. Tidak salahnya kenapa? Karena nanti Dajjal muncul, dia bisa bawa surga. Bisa. Ya kan Bu? Makanya kan ada anekdot tuh yang diceritakan oleh para ustadz-ustadz itu. Ya, ketika nanti anak-anak akhir zaman itu melihat jidat kepalanya jidatnya Dajjal. Kata Nabi SAW, tertulis di jidatnya Dajjal itu ada 3 huruf apa? Kaf, fa, ro. Apa bacanya Bu? Nah, yang bisa membacanya hanya orang beriman, hanya orang yang percaya tentang Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau anak-anak akhir zaman mungkin dia bilang, "Mama itu bukan Dajjal, mah. Itu, Dek, tulisan kafar." Bukan, mah. Itu bukan bahasa Arab, itu tulisan Korea. Hampir tiap hari dia yang dilihat adalah Korea. Bu, sudahlah Bu. Ternyata sampai jangan sebut nama. Nak sebut nama kan? Sampai K-pop itu pun sampai ke pemerintahan. Bagaimana inspirasi bangsa dan seterusnya. Berarti sihirnya itu luar biasa, Bu. Maka ibu-ibu tolong. Alhamdulillah Israfil enggak tahu tuh film-film Korea tuh. Pernah sih nonton sedikit-sedikit. Cuman alhamdulillah Allah selamatkan. Mungkin kalau nonton penasaran juga kali ya. Coba aja nanti. Ya. Hah? Ya, bukan mencoba itu biar tahu dunia anak muda. Kan Israfil udah tua. Ya, kenapa anak-anak muda itu suka nonton drama Korea? Kita khawatir tadi dia salah membaca yang tertulis di jidatnya Dajjal, padahal bahasanya bahasa Arab, huruf hijaiyah. Tapi dia bilang ke mamahnya itu apa? Tulisan Korea. Bahaya kan, Bu? Apalagi dia bawa surga. Di dalamnya banyak limingho itu. Wah, tambahlah ibu-ibu. Makanya sampai Ustaz Felix Xiao itu cerita bagaimana anak-anak di pesantren, santriwati, santri-santri di pesantren pun tahu drama Korea itu. Ya kok dia tahu di pesantren? Enggak, waktu liburan sekolah. Ibu-ibu, gimana mengatasi demam Korea? Israfil enggak tahu. Mungkin ibu-ibu yang jemaah ini ngerti bagaimana mengatasi kondisi anak-anak zaman now. Baik ya, nanti kita lihat bagaimana cerita dua model bidadari. Satu bawaan dari dunia, di dalam surga juga ada. Makanya Rasulullah SAW bilang minimal nanti di surga setiap laki-laki itu dipasangkan untuknya dua bidadari minimal. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang mati syahid, Allah berikan untuknya 72 bidadari. Wa yuzawwaju bithnataini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Orang yang mati syahid untuknya 72 bidadari. Ya. Kalau orang-orang biasa kayak kita kayak Israfil lah ya, kayak Israfil 2. Masuk surga 2. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang di surga enggak ada yang jomblo. Semuanya punya pasangan. Terus ibu-ibu dapat apa? Ibu-ibu enggak usah mikir. Ibu-ibu ini asli keren betul. Ya. Di surga ibu-ibu tidak mikir cowok. Mikirnya apa? Tupperware. Ada mikir buah-buahan, mikir gelas, mikir panci, mikir mesin cuci, mikir karpet, mikir bantal. Itu semua di surga. Ke bawah semua. Tapi bukan yang versi Pamulang, versi surga. Percaya deh. Makanya Allah ceritakan buat ibu-ibu. Ya, nampan, teko, apalagi cerek, apalagi piring, apa lagi? Makanya masuk surga lah semuanya. Nanti kita akan dapat menu pertama hidangan di surga. Siapa yang tahu? Sekerat hati ikan paus. Itu menu pertama di surga, menu pembuka. Nabi SAW bilang, bukan di Quran. Makanya Israfil lihat nonton film apa kemarin tuh, ya. Ternyata Bu, orang-orang bule itu mereka punya menu makan telur ikan apalah namanya, kaviar. Kaviar itu telur ikan apa? Segini, 2 kali inilah ya, segini. Kalengnya itu cuma segini, Bu. Harganya $900. Ya Allah, mahal betul. Cuman gitu doang, berapa suap aja, $900. Nanti masuk surga, kata Nabi, hidangan pertamanya apa? Sekerat hati ikan nun. Ikan nun bahasa hadisnya, seperti dalam surat Al-Anbiya itu, wadan nun. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan nun. Ya, ikan paus. Ya. Baik, kemudian apalagi kata Nabi SAW, di surga enggak ada yang keringetan ataupun enggak basah baju mereka. Ya, mungkin di sinilah orang-orang hari ini mencari formula bagaimana bikin baju kainnya yang menyerap keringat dan tidak berbau. Mungkin. Ibu lihat bagaimana perkembangan tekstil di dunia kita hari ini. Ya, orang berlomba-lomba, ibu-ibu juga sama berlomba-lomba memilih kain jilbabnya supaya nggak perlu disetrika. Karena nyetrika itu sesuatu yang sakit hati. Ya kan? Beli jilbab itu gimana nggak setrika?
Sakit hati. Dia mau nyetrika pergi ke pengajian hari Selasa aja udah sakit. Ya Allah, susah betul. Nah, akhirnya nak ngaji. Nah, akhirnya dia beli apa? Jilbab, bahannya apa? Tanpa harus disetrika. Makanya Rasulullah cuma bilang di surga besok pakaian kalian tuh nggak basah. Biar kita keringat, tapi keringatnya berbau kasturi. Itu surga. Kemudian apa lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang perihal penghuni surga? Mereka tidak ada yang tua. Semuanya muda terus. Wih, Masya Allah. Ibu bayangin ya, ibu terlihat muda terus, seperti ingin dan cita-cita ibu di dunia hari ini. Allah jawab besok di surga. Yang makanya masuk surga nomor 1. Terus Rasulullah waktu Mi'raj melihat banyak penghuni surga, penghuni neraka itu ibu-ibu, wanita. Ditanya, kenapa mereka kafir, kata Nabi. Kenapa banyak wanita kafir masuk neraka? Bukan kafir pada Allah, bukan. Mereka kafir pada suaminya. Apa arti kafir? Yakfurnal ashir. Apa artinya? Hidup dengan suaminya bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hidup dengan suaminya ini. Tapi ketika keluar cerita dari mulutnya, tak ada satupun baiknya. Bayangin Bu, kisah 20 tahun suruh ibu cerita waktu terjadi cekcok dalam rumah tangga. Keluar semuanya, 1 menit 100 keburukan suami. Gak ada baik-baiknya. Itu yang kata Nabi, banyak penghuni neraka seperti itu orangnya. Yakfurna, mereka kafir. Mereka kafir pada Allah. Sahabat bertanya, tidak. Yakfurnal ashir. Hidup lama dengan suaminya, tak satupun kebaikan diingatnya. Yang ada dalam otaknya adalah buruk, 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 buruk. Dia pernah marahin aku, dia pernah ninggalin aku, dia pernah gak mau ngangkatin barang-barang belanjaan aku. Semua diingat. Bu, hati-hati. Yang begini, kata Nabi, ku lihat banyak mereka di neraka. Makanya Bu, ingatlah kebaikan suami itu. Ibu ngerasa gak Bu, saat terjadi gak enak aja dalam rumah tangga, semua buruk di matanya. Nabi sebut dia hidup ad-dahar, lama waktu bersama suaminya, tapi tak satu pun ada yang baik. Coba bayangin Bu, ibu suruh dia tunggu stroller anak di situ, ibu jalan-jalan di mall, lupa kan? Dia banting setir, banting tulang, ngasih duit, lupa semuanya. Banyak perempuan begitu Bu. Itu kata Nabi, yakfurna, mereka kufur. Bukan kufur pada Allah, tapi melupakan kebaikan suami. Jangan lupakan. Ya, jangan pernah lupakan. Walaupun sekecil apapun, ya, ibu cobalah lihat mereka. Bagaimana dia jemput anak sekolah waktu ibu lagi di dapur. Bagaimana ibu lagi pengen banget beli merica, beli garam, dia pergi hujan-hujan. Cobalah ingat-ingat itu. Ya, ibu lagi ngidam, dia beliin buah. Dia beliin apa lagi? Rujak dan seterusnya. Ustaz ngomong makanan aja, Ustaz. Ingat Bu, ingatkan anak-anak ibu, jangan gara-gara sesuatu terjadi yang tak diinginkan di tengah-tengah keluarga, tiba-tiba semua dilupakan. Itu calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan laki-laki juga perlu tahu, ya. Kenapa? Lihat zaman Nabi. Ibu lihat wanita-wanita itu cemburu. Ibu perhatikan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah. Para laki-laki yang lihat, yang dengar. Wanita itu memang pecemburu. Ibunda Aisyah itu cemburunya kurang apa lagi? Luar biasa. Dia pernah marahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, engkau lebih mencintai Fatimah dengan Ali daripada mencintai aku dengan Abu Bakar. Coba. Fatimah anak Nabi. Ali adalah menantunya, ya kan? Aisyah istrinya. Abu Bakar siapa? Besannya. Kata Aisyah, engkau lebih cinta Ali dengan Fatimah. Aku dengan Abu Bakar enggak. Abu Bakar yang dengar aja marah. Tapi Rasulullah enggak belain Abu Bakar, enggak belain Ali ataupun Fatimah saat itu. Tapi Rasulullah tetap membela istrinya. Abu Bakar hampir-hampir memukul Aisyah karena bahasanya kasar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang terjadi? Saat Abu Bakar ingin memukul putrinya Aisyah, Rasulullah berdiri di depan Aisyah. Di depan Abu Bakar. Rasulullah berdiri di depan Abu Bakar. Kata Rasulullah, pukul aku, jangan pukul istriku.
Padahal istrinya Nabi siapa? Putrinya Abu Bakar. Coba laki-laki hari ini. Weh, iya Pak, begitulah anak bapak. Inilah anak bapak nih, 20 tahun kayak gini lah dia. Jangan, belain istri. Itu Rasulullah yang contohkan. Kayak kemarin Israel waktu ke Depok juga sama. Ada orang kaya, punya menantu Masya Allah, hafiz Quran, good looking. Tapi si kawan ini dia tidak mau tinggal dengan mertuanya. Kenapa? Malu, dia punya rasa malu. Masa aku tinggal sama mertua terus menerus? Mertuanya anaknya cuma 3 apa 2. Rumahnya 4 lantai. Malu dia. Antum udah hafiz Quran kok malu ahi. Nabi Musa tinggal dengan mertuanya 10 tahun. Tidak ada masalah kan? Itu kan Nabi. Makanya ada cerita itu dalam Quran. Coba ibu kalau baca cerita Al-Qasas begini. Ya, Israfil kemarin ngomong di Cibubur juga sama. Makanya para calon-calon mertua, belajar surat Al-Qasas. Nabi Musa itu punya masa lalu. Masa lalunya apa? Pernah membunuh siapa? Orang tak sengaja. Benar gak Bu? Nabi Musa kan pernah. Ibu, Assalamualaikum. Tahu gak Nabi Musa pernah bunuh orang? Yang mana Ustaz? Yang Al-Kahfi pula. Enggak ada di Al-Kahfi. Ya iyalah, mana suratnya? Fawakazahu Musa. Musa itu ada yang minta tolong dari Bani Israel. Ya, berantem sama Qibti, kaumnya Fir'aun. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa tempeleng dia. Pam! Fawakazahu Musa. Faqadu alaih, langsung qaid tuh orang. Mati dia. Jadi buronan. Muda-muda Nabi Musa. Makanya ibu-ibu, nanti ingatkan anak muda tuh. Kalaupun kalian punya masa lalu yang enggak enak, Nabi Musa juga pemuda hijrah. Pernah bunuh orang. Anak ibu enggak pernah bunuh orang kan? Nabi Musa pernah bunuh orang. Pam! Mati langsung. Jadi buronan. Bayangin Bu, masa lalu calon menantu ibu pernah jadi buron, bukan pernah, buronan, pernah bunuh orang. Jadi enggak menantu kira-kira Bu? Enggak. Cerita Quran keren. Bukan cuma itu, pernah hidup bareng Fir'aun. Dari kecilnya sama Fir'aun dia. Kok tetap jadi mantunya orang soleh? Ibu kalau lihat hari ini orangnya rezim ini. Enggak lah. Orangnya rezim, ogah. Ini orang rezimnya Fir'aun juga dia Bu. Tapi kenapa ada orang soleh di negeri Madian menerimanya? Itu cerita Quran. Allah bilang di Al-Qasas. Allah bilang dalam surat Thaha. Semua ada ceritanya Ustaz. Coba dibuka nantilah ya. Mau buka ayatnya nanti aja lah ya. Coba Bu ya. Seorang Musa punya masa lalu. Masa lalunya pernah bunuh orang, buronan, pernah tinggal dengan tapi waktu dia sampai ke negeri Madian, Masya Allah, si calon mertuanya ini bilang, tenang anak muda tenang, kita butuh calon mertua yang begitu. Jadi kalau ada anak laki-laki datang pengen main-main ke rumahnya atau pengen mulai macam-macam kan, pengen menikahi putrinya, bikin dia tenang, jangan bikin dia nunduk aja. Assalamualaikum Pak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Janganlah bikin. Lihat calon mertua ini, orang soleh di negeri Madian ini bilang ke Nabi Musa, anak muda tenang, kau sudah ada di sini dengan aku. Gitu dong. Coba semua calon-calon menantu ibu tuh ya, calon-calon ya, sama bapak digituin. Sudah tenang. Bagaimana enggak tenang laki-laki muda-muda hari ini? Ini yang bikin mereka galau, enggak mau kawin-kawin tuh kenapa? Mungkin banyak banyak pertimbangan. Yang kedua, coba apa kata ayahnya ini? Sebenarnya bapak ini pengen kau ini menikahi salah satu putri bapak. Nah, berarti ada fikih calon mertua waktu mencari calon menantu. Jangan dibikin keder tuh anak muda. Nah, kau mau ngasih anak aku makan apa nanti? Waduh, udah kerja apa kamu? Ya Allah, pandemi gini bisa kau mau kasih anak aku makan? La ilaha illallah. Bilang tawaran sini nak sini. Nah, ini anak bapak ini 1, 2, 3. Ini semua perempuan ya. Pilihlah kau. Wih, pasti seneng dia. Bikinlah kayak gitu. Yang ketiga,
Bagi dia lowongan kerja. Asal kau kerja buat dengan bapak, ya kan? Jangan anak muda itu dibikin keder, takut, pergi dia. Jangan ditanya kerjanya apa, gajinya berapa, tapi kasih dia kerja. Kau bisa nyetir nak? Bisa pak. Nyetirin bapak boleh? Gitulah. Atau dia apa? Jadi asisten ayah, bapak. Woi, masya Allah, udah digaji, dapat anaknya pula. Bukan cuma itu, 10 tahun di situ. Berarti apa? Dapat rumah juga. Woi, mantap bu. Tinggal dengan mertua, dapat anaknya, kemudian dapat kerjaan, kemudian nggak dimarah-marahin. Ya salam. 10 tahun aja. Ini jadi nabi besoknya. Coba ya, makanya ibu-ibu bilang ke bapak-bapak, baca surat Al-Qasas, surat Toha, di situ ada kisahnya Nabi Musa. Bagaimana masa lalunya, tapi tetap membuat orang soleh ini melihat ada sesuatu. Dan pasti itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba bu, kita sudah terbang ke surga, kita sudah terbang ke zaman Nabi Muhammad, kita malah terbang ke zaman Nabi Musa. Semuanya tidak perlu tiket, tidak perlu ke bandara, cukup ke Masjid Munawwarah, buka Al-Quran, siapkan qalbu, siapkan pendengaran, ibu bisa melalang buana menjelajahi dunia ini. Quran. Itu enaknya tadabbur Quran. Makanya nanti jam 11 kita selesai, ibu pulang itu tidur yang paling indah. Karena udah habis mikir, tua, enggak, uban, enggak, apalagi? Apalagi? Ajuz katanya kan. Surat apa tadi ajuz tuh? Ajuz. Coba bu. Baik ya. Berarti cerita Quran itu masya Allah banget. Ibu silakan berhayal. Kemarin ada ibu bilang, Ustaz, saya habis ngaji-ngaji sama Ustaz ini suka menghayal sekarang Ustaz. Itu dia. Hayalannya apa? Surga. Ibu tidak pernah Allah bilang ibu yang mengangkat gelas di surga. Yang angkat gelas, yang ngasih ke ibu itu pemuda-pemuda yang good looking. Tapi kalau ibu yang pegang gelas hari ini di dunia, memang begitulah di dunia hari ini. Dan itu ujian. Ya, suami dengan istri itu sama-sama ujian. Ujian suami ya istrinya, ujian istri ya suaminya. Menghadapinya siapa yang sabar? Rasulullah sabar menghadapi Aisyah. Iya. Aisyah cemburu banget. Ibu tahu kan? Ibu baca buku Abah Wanita Solihah itu, karakteristik wanita solihah. Ada di dalamnya tentang bagaimana Rasulullah malam hari nggak bisa tidur, bolak-balik badan beliau. Aisyah udah mulai curiga tuh. Ngapain Nabi nggak bobok-bobok nih? Akhirnya benar Nabi keluar dari kamarnya, pergi. Wah ketahuan, pasti ke sebelah nih. Aisyah ternyata dibuntutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai ke apa? Nabi Muhammad ternyata ke Baqi', kuburan Baqi', pemakaman yang ada di Madinah. Sampai di situ Aisyah bilang, ya ternyata ke kuburan. Malam-malam ke kuburan, Jibril datang alaihissalam. Jibril itu datang suruh Nabi malam itu harus ke kuburan. Nabi bolak-balik badannya, tapi oleh istrinya apa? Dicemburui. Oh ini jangan-jangan benar. Akhirnya ternyata Rasulullah udah kelihatan di kuburan. Aisyah bilang ya ke kuburan ternyata. Mau balik dia, mau balik. Tapi setan kan asem tuh setan. Kata setan, Aisyah, iya sekarang ke kuburan, nanti pulang mampir dia. Mulai lagi. Lihat ibunda Aisyah aja diganggu. Memang begitulah setan. Akhirnya apa? Benar ditungguin sama Aisyah sampai Nabi selesai. Nabi pun balik, dia pun balik juga, tapi berhenti. Nabi ngelihat tuh ada hitam-hitam loncat sini loncat, zigzag. Siapa itu? Akhirnya benar, Nabi masuk rumah, Aisyah lagi tidur, tapi nggak bisa ditipu lah. Napasnya, coba. Nah, yang begini laki-laki harus tahu. Jangankan kita, jangankan hari ini para suami, zaman Nabi aja kayak gitu. Ibu ingat kan yang datang ke rumah Umar bin Khattab, bapak-bapak, dia pengen bilang istrinya ngomel-ngomel di rumah. Sampai dia di rumah Umar, ternyata Umar pun lagi diomelin. Ya itu watak ibu-ibu dari dulu sampai kiamat. Biarin aja, pahami. Makanya yang dilatih adalah bapak-bapaknya tahan marah, bapak-bapaknya sabar. Tolong ingat wanita itu begitulah dia.
Paham Bu? Ibu begitu enggak? Alhamdulillah. Itu dengar tuh ya. Iya katanya. Baik. Lihat Fatimah Aisyah tadi. Ketika Nabi nanya, dari mana tadi Aisyah? Oh kamu yang tadi lari-lari itu aku lihat dari belakang ya. Dia mau jawab malu. Ya udahlah Nabi biarin. Nabi cuma nanya, setannya lagi datang. Udah gitu doang. Udah bobok lagi. Selesai. Nah itu kan at-tahrim. Yang paling enak tuh begini, Nabi pulang kemalaman, Aisyah dibangunin, gak bangun-bangun, pintu gak dibuka, ya kan? Kemudian Aisyah minta maaf. Aisyah minta maaf besoknya kan? Ya wahai Nabi, wahai Rasul, suamiku maafin aku. Lihat. Kalau kita sekarang, makanya kamu jangan ulang lagi. Nabi gak ngomong begitu. Nabi bilang apa? Maafin aku yang ya, kenapa? Abang yang pulang telat. Gitu dong. Jadi istri itu memang gak ada salahnya. Ya, itu kosakata yang Israfil ulang-ulang terus sekarang ini. Istri nggak ada salahnya, istri nggak ada salahnya. Abang yang nyalahin aku, istri nggak ada salahnya, istri nggak ada salahnya. Itulah zikir Israfil kalau di rumah itu. Akhirnya malu sendiri dia kan. Nah, memang begitulah dia. Kenapa? Karena ustaz-ustaz pun sama. Ya, wahai laki-laki yang nonton, istri nggak pernah salah. Ya, benar Bu? Alhamdulillah. Ustaz bisa aja sekarang berani ngomong, ilmunya dah lama. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat sebentar. Tadi sampai surat apa kita barusan? Berarti Bu, di surga baju ibu enggak basah. Ya. Keringat ibu, keringatnya bau kasturi. Makanya kalau hari ini ibu-ibu sibuk nyari bahan yang baik, bahan yang bagus pokoknya tadi kan, enggak perlu disetrika, cepat keringnya, apalagi? Bahannya jatuh, apalagi bagus dilihat orang, itu memang jadi pertimbangan para ibu-ibu kalau sudah belanja bahan. Nah, ingat di surga. Kemudian di surga enggak ada tua, enggak ada yang tua. Di surga enggak ada yang jomblo, minimal 2. Tadi sampai ayat berapa terakhir? Nabi Ibrahim, Nabi Hud, ya. Syaiban berarti ajuz dipakai untuk perempuan, tapi untuk laki-laki apa? Syaikha, tua, ya. Yang kedua surat Yusuf. Nah, ini juga sama. Yang menggunakan kata tua, digunakan kata tua syaikh untuk siapa? Laki-laki. Terus Imam Masjidil Haram kenapa syaikh? Itu yang dituakan. Misalnya masih muda kan, ada dari Palestina, syekh masih muda. Kok kita panggil syekh? Syekh kan tua Ustaz. Karena dia dituakan, dihormati. Maka ditambah alif dan lam, asy-syekh fulan bin fulan. Baik ya. Ayat 78 surat Yusuf. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira. Inna lahu aban syaikhan kabiran. Ketika abangnya Yusuf berkata kepada raja, kepada yang mulia Al-Aziz, dia bilang sesungguhnya orang ini, ya, anak muda ini Binyamin, ayahnya sudah tua. Di sini Quran menggunakan kata syaikh lagi, tua. Ibu-ibu tidak, ibu-ibu ajuz. Kalau laki-laki syaikh, ya. Maka ibu-ibu kalau manggil temannya jangan syaikhah. Syaikhah enggak, ajuz. Ajuz apa artinya Bu? Kok tua, lemah, ingatannya melemah. Terus apa? Tulangnya lemah, enggak minum susu. Terus apa lagi? Oke. Tadi dah dapat ya, syaikh udah 2 ayat, ajuz baru 1 ayat. Kemudian ajuz yang kedua dalam surat Az-Zariyat. Nah, ini juga dipakai ajuz untuk perempuan. Israfil akhirnya mengambil kesimpulan ibu-ibu enggak mau disebut tua. Ya. Ibu-ibu juga enggak mau disebut beruban. Karena mungkin ada psikologinya, ya. Allahu a'lam, semoga kalau salah nanti tolong diluruskan. Az-Zariyat surat 50 berapa? Ayat 29. 51 ayat 29. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin
Fasakkat wajhaha wa qalat, dan berkatalah istrinya Nabi Ibrahim, ajuzun aqim, udah lemah, kalau di situ udah tua, mandul, bisa punya anak. Surat Az-Zariyat ayat 29. Kata-kata ajuz Allah gunakan lagi. Ya, wallahu alam. Ibu-ibu kalau benar kasih tahu nanti ke Israfil ya. Memang benar Ustaz, kami yang beruban sebenarnya tidak suka kalau disebut udah beruban. Mama udah beruban, ya. Makanya yang sudah beruban jangan dicabut, nanti bercahaya di hari kiamat. Yang sudah beruban, kalaupun putih rambutnya membuat dia khawatir dilihat orang, kemudian dia dibilang tua, maka boleh diwarnai asal jangan hitam. Makanya biasa mewarnainya menggunakan henna, pakai henna. Pakai apa? Acar namanya, daun acar. Hah? Ya itulah dia. Silakan ya. Pakailah itu, boleh diwarnai asal jangan hitam. Ustaz warna lain, warna pink boleh Ustaz? Janganlah, malu. Masa ibu-ibu pakai warna pink. Okey ya, dua ajuz, dua syekh. Selesai, ini satu bab. Ingat lagi kita harus punya interaksi. Interaksi kita dengan bulan, interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa Israfil sering kali belakangan ini pingin ibu-ibu itu baca cerita surga, baca kisah neraka, supaya hayalan kita, imajinasi kita itu ke surga aja sekalian. Kalau ibu nontonnya hanya K-pop, kemudian yang ditonton hanya drakor, ya, nanti yang di dalam benak ini yang kepikiran ya itu terus. Pengen sepatu ya kayak begitu, pengen bajunya ya kayak begitu, apalagi pengen pacarnya ya begitu juga. Nauzubillah, jangan Bu. Ya, kulitnya juga pengen semulus itu, padahal skincare mahal, pandemi begini kan, dan seterusnya. Bu, jangan, hilangin semuanya itu, kita pindah ke cerita Quran, Allah akan cerita bidadari. Oke, kita singgung sedikit kisah bidadari lagi. Yang tadi ada dua versi, ada bidadari yang ada pernah di dunia, ada yang memang khususan di mana? Di surga. Kita buka Ar-Rahman, kita lihat bagaimana Allah cerita tentang bidadari yang asalnya di surga. Ayat 56 dan ayat 74, ya. Fihinna qasiratut tarf. Fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga di Ar-Rahman surat 50 berapa? 55, Masya Allah, ibu-ibu hafal semuanya. 56, ayat 56. Bidadari surga itu penglihat pandangannya atau dia melihat tidak terlalu, matanya nggak liar. Jadi fokusnya hanya pada pasangan. Jadi bidadari surga itu dia nggak melihat melirik-melirik yang lain, dia nggak melirik bidadari surga tuh nggak melirik nggak melirik Tupperware, nggak melirik gelas juga nggak. Dia hanya qasiratut tarf, terbatas pandangannya hanya melihat pasangannya saja. Ini Allah lagi cerita yang bidadari dunia, bidadari apa? Surga, asal surga, memang khususan dia di dalamnya. Kemudian qasiratut tarfi lam yatmithunna insun. Belum pernah sebelumnya ada manusia yang menyentuhnya. Qablahum wala jan, begitu pula jin. Ibu paham ya? Jadi bidadari asal surga itu Allah sebut qasiratut tarfi. Dia enggak pernah jalan-jalan ke mall, enggak pernah jalan-jalan ke The Park Sawangan, ya kan? Enggak pernah jalan ke Pamulang Square, Ion, enggak ada. Karena dia made in surga, khususan, nggak pernah disentuh. Kemudian ayat 74 juga sama. Allah bilang, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya. Sebelumnya Allah cerita pada ayat 72, 70, 72, 74. Jadi bidadari surga itu Allah bilang akhlaknya baik, yang kedua rupanya, paras rupanya cantik. Kemudian bidadari surga itu dia enggak kemana-mana, mereka hanya di kemah-kemahnya, di tenda-tendanya. Kemudian qasiratut tarfi, enggak jelalatan matanya, enggak lihat ke sana kemari, pengen belanja itu belanja ini, lihat cincin pingin, lihat keripik pingin, lihat roti pengen, enggak. Tapi apa kata Allah, qasiratut tarf dalam tafsir dia hanya tertumpu pada pasangannya saja, karena dia berada di dalam tendanya, dia enggak keluyuran, jadi di dalam kamar.
Dan itu bidadari, cerita bidadari surga. Makanya ibu-ibu yang punya anak ternyata dia sukanya dipingit, ya, semoga dia bidadari yang nanti ada orang yang meminangnya, datang meminangnya. Makanya calon mertua, ingat tadi surat Qasas, kita belum lihat ayatnya. Begitu juga surat Thaha, bagaimana masa lalu Nabi Musa alaihissalam, tetap ayah yang salih memilihkan calon biarpun punya masa lalu. Karena apa? Dia mengerti agama, dia mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua surat ini bidadari syurgawi. Sementara bidadari yang dari dunia kayak ibu-ibu, Allah ceritakan di suratul Waqiah. Kita buka surat Al-Waqiah, surat sesudahnya. Ayat keberapa, Bu? Masih ingat? Ayat keberapa kemarin? 35, 36, 37. Ya, ini Allah cerita di Al-Waqiah. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Jadi ibu masuk surga, ibu langsung apa kata Allah? Allah jadikan ibu ting apa? Bidadari surga langsung. Ya. Kalau ibu masuk yang pertama di Ar-Rahman enggak dapat karena ibu pernah ada yang menyentuh para ayah, para suami menyentuh ibu. Kemudian oleh Allah jadikan apa? Ting perawan. Masuk surga Allah otomatis jadikan ibu bidadari. Asal makanya masuk surga dulu. Jangan sampai masuk neraka gara-gara apa tadi, Bu? Yakfurna, kufur. Kufur pada siapa? Pada suami. Kenapa? Tidak ada satupun baiknya, semua buruknya yang diingat. Ibu catat. Kayaknya kemarin saya ketemu satu orang teman, Ustaz saya lagi begini Ustaz. Ustaz nasihatin saya dong Ustaz. Kenapa? Disebutin. Fulanah ini dia ke pengadilan, dia tulis di semua di situ Ustaz. Apa? Saya pernah dimarahin waktu ngangkat belanjaan, pernah dimarahin karena disuruh bikin susu anak, ditulis semua di pengadilan. La ilaha illallah, segitunya. Saya bilang sampaikan hadis barusan. Wanita penghuni neraka diperlihatkan oleh Allah pada Rasulullah, kata Nabi, mereka kufur, bukan kufur pada Allah, tapi kufur pada suami. Tak hidupnya lama bersama-sama, tapi tak satu pun baiknya yang diingat-ingatnya. Pokoknya nggak ada baiknya udah. Padahal udah 20 tahun. Padahal udah 10 tahun. Ibu-ibu bukan buat kalian mungkin, tapi buat anak-anak generasi-generasi yang ke depan. Oke, lanjut. Inna ansha'nahunna insha'an ting, kemudian abkaran ting, perawan, kemudian uruban atraban, langsung penuh cinta. Maka Rasulullah SAW bilang, akhlak penghuni surga besok itu semuanya satu akhlaknya. Sama, baik semua. Rajin bertasbih. Allah sebut rajin tasbih dalam surat Yunus. Makanya Quran tuh asyik, Bu. Jadi kalau semuanya masuk surga, Allah jadikan apa? Akhlak mereka seperti akhlak satu orang. Makanya nggak ada lagi cemburu-cemburu. Sama dengan kita. Lo cowok ini sama dengan cowok itu. Tapi di surga kita nggak ketemuan. Gimana mau ketemuan? Kata Nabi SAW, kita melihat surga yang di atas kita ataupun surga yang lain itu seperti kita di bumi melihat bintang-bintang itu. Betapa jauhnya. Itu punya dia. Jadi saat dunia ini, Bu, seluas dunia dan seluas langit dan bumi itu milik satu orang laki-lakinya. Minimal ada 2 bidadari bersamanya. Ya, semoga ibu salah satunya. Ini yang apes itu, ada bapak masuk surga, bininya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Kenapa tadi? Astaghfirullah, pulang minta maaf sama dia. Tapi ibu sampaikan, istri nggak pernah salah, Bang, nggak pernah salah. Walaupun dia salah, tetap dia nggak salah. Tolong dia mengerti itu. Ya, kayak Israfil coba cari, dengerin mak-mak tuh ngomong apa lagi. Ibu siapa tuh ngomong tuh di pengajian? Laki-laki itu 7.000 kata, wanita itu 20.000 kata. Makanya kalau ibu-ibu malam-malam lebih banyak ngomongnya, bilangin aja lagi ngabisin kosakata ya. Makanya paling ampuh untuk suruh menyelesaikan kosakata yang 20.000 di malam harinya mungkin tinggal 15.000, suruh ngaji. Udah ngaji belum? Nah, ngaji lah. Dia sekalinya ngaji 1 juz berapa ribu kata coba? Selesai urusan. Pinter juga Ustaz. Bukan pinter, latihan. Ayat yang sudah dipelajari selama ini, yang sudah selalu sampaikan, sekarang dilatih, diamalkan. Pokoknya lagi banyak-banyak mau cerita ngomongnya, suruh ngaji. Ngaji. Ya enggak, Bu?
Ibu baca surat Al-Fatihah aja udah 1300 berapa? 90 pahala. Karena 139 itu baru baca Fatihah. Al-Baqarah, Ali Imran, 20.000 kata. Kalau setiap hari ibu baca, oh Masya Allah mak-mak itu. Dari lisannya keluar Quran terus menerus. Ya, jangan ditulis di status. Jangan tulis status. Ini semua di status. Lakinya tulis status, ibu istrinya ibu tulis status juga. Berantem di status WA. La ilaha illallah. Dua-duanya teman Israfil, pula di handphone tu kan. Nah, kebaca. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah cerita biar ibu-ibu punya kisah sendiri. Masa pandemi, habisin waktu ibu bersama Quran. Baca kisah surga, baca kisah neraka mulai dari surat 50 sampai An-Nas. Ini kategori masih ingat? Surat apa namanya? Al-Mufassal. Ingat kata-kata ini ya. Ini Israfil hanya mengingatkan saja. Al-Mufassal itu surah dari nomor 50 sampai An-Nas. Atau juga surat 49, surat Al-Hujurat. Ya, di dalamnya di surat 50 ini sampai 114 Al-Mufassal itu banyak banget kisah surga neraka, surga neraka, surga neraka. Bu, di surga kita hidup enggak, Bu? Hidup tidak di surga? Hidup. Di neraka? Hidup. Enggak mati. Diapain? Disiksa mati lagi. Oh, mati. Allah bilang, "Tsumma la yamutu fiha wala yahya." Tidak mati, tidak hidup. Mati, hidup segan, mati tak mau. Itu enggak enaknya neraka. Dan itu di juz 30. Ibu bayangin, Bu, lagi ngantuk berat, pengen tidur, ada yang berisik. Ya Allah, sakit hati. Makanya Allah bilang di neraka tuh mereka teriak-teriak di neraka. Wa hum yastarihuna fiha. Penghuni neraka tuh teriak. Sementara penghuni surga salam. Mereka kasih salam. Makanya ibu kalau ingat itu di rumah ada masnya, salam. Jangan teriak-teriak. Kalau suaminya ini ustadz aja atau ngerti Quran, yang dek teriak-teriak itu penghuni neraka. Diam langsung dia. Jangan teriak-teriak di rumah. Yang ada apa? Ngomong salam. Apa salam? Pokoknya tenang aja. Dia lagi kesel, tenang. Lagi marah, ngomong aja. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Gak jawab ya? Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum. Gak jawab, wajib loh, wajib jawabnya. Gitu aja lah. Makanya benar kata Nabi, carilah istri itu yang mengerti agama, kelar urusan. Bu, cari yang nanti yang buat anak ibu itu yang ngerti agama. Israfil merasakan itu. Israfil kalau mau tidur macam-macam gini aja. Suami tidur, nggak ridho dia, dilaknat sampai pagi. Berubah langsung. Makanya kalau ada suami tidur malam hari, dia masih ada lagi yang nggak pernah diridhoi perilaku istrinya, dilaknat istri itu sampai pagi sama malaikat. Apalagi suaminya malaikat, ya kan? Israfil pula. Makanya ibu-ibu, benar kata Nabi, fadfar bidzatid din, cari yang agamanya benar atau mengerti agama, taribat yadak, urusan selesai. Gak usah panjang-panjang. Ini kalau enggak wangu HP-nya. Makanya kemarin Ustaz siapa yang cerita itu? Mengular KUA di Jawa Barat kan? Di Jawa Barat KUA-nya mengular. Kenapa? Banyak yang pengen pisah. Israfil ingatkan, siapapun apapun yang terjadi di rumah, jangan pernah membuat wanita meninggalkan rumah. Ya. Ketika wanita sudah mulai meninggalkan rumah, ada selesailah urusannya itu. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang banyak kita pernah baca, pernah tahu, pernah dirasakan. Allah punya pesan. Di surat At-Tolaq ayat 1, apapun yang terjadi, cekcok dalam rumah tangga, harus dia meninggalkan suaminya atau dia harus pisah dengan istrinya,
Nomor satu kata Allah, jangan izinkan dia keluar dari rumahnya. Gak boleh. Ibu-ibu harus bertahan. Jadilah bidadari, bertahan di rumah apapun yang terjadi. Biar bapak yang pergi ke masjid. Gitu. Karena mengerti agama, bapak pun bingung kan. Dia dengan ibu lagi kesel. Terus dia kemana? Ya ke masjid jawabannya. Itu At-Tolak ayat 1. Memang cerita Quran itu nggak ada surat nikah dalam Quran. Yang ada surat cerai. Pahamkan juga ke anak-anak nanti yang mau menikah hari ini. Kau mau cerai, baca surat At-Tolak. Atau kau mau menikah, baca dulu surat At-Talaq. Kata Allah, la tukhriju, surat 65 ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan dikeluarkan dia dari rumahnya. Kemudian jangan pula dia pergi meninggalkan rumahnya. Dan ini perlu dijaga. Wahai para ummahat, apapun yang terjadi di rumahmu, jangan engkau yang keluar meninggalkan rumah, tapi biarkan suamimu yang pergi. Oh gitu Ustaz ya. Itu versi Quran. Israfil harus mengulang-ulang cerita ini karena melihat kondisi hari ini di masa pandemi. Ibu-ibu jangan keluar rumah, jangan tinggalin rumah, biar bapak yang tinggalin. Terus bapak kemana Pak Ustadz? Biar dia ke masjid. Ibu-ibu juga jangan pegang HP, tulis pula di HP macam-macam. Nonton drakor aja lah, nggak apa-apa lah, daripada ditulis di WA, di status ya nonton drakor aja lah, ya sambil ngemil. Karena versi Quran untuk hilang sedih itu Allah suruh makan. Ibu untuk lagi sedih, ibu ngemil itu paling enak kan Bu? Benar nggak? Lagi sedih enak nggak ngemil? Nggak enak. Wah berarti ibu masih sedih. Nggak akan hilang sedih kalau ibu nggak makan. Kata Quran di surat Maryam, dengan makan, minum, senang-senang hilang sedih. Cuman kalau ngemil kebanyakan Ustaz tambah sedih. Kenapa? Gemuk. Masalah lagi. Kalau ingat gemuk bikin sedih, ingat di neraka nggak bisa gemuk. Allah bilang apa? La yusminu wala yughni minju. Di neraka nggak bisa gemuk, nggak bisa laparnya hilang. Oh gitu Ustaz ya. Maka berbahagialah wanita-wanita yang berat badannya naik. Itu insya Allah calon penghuni surga ada itu. Wah langsung yang kurus, kenapa enggak dapat? Itulah. Enak baca Quran. Kenapa? Allah itu menghibur kita dengan Quran itu. Ya, makanya Israfil coba menghibur yang gemuk-gemuk itu. Israfil kalau ketemu sama-sama ikhwan sama cowok, selalu bilang, kita ini tanda akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah bilang di antara tanda akhir zaman banyak orang gemuk. Obesitas itu Bu, tanda akhir zaman. Ya kalau ada teman gemuk sampai tusuk-tusuk perutnya, kita tanda akhir zaman. Senang dia ketawa aja. Ustaz bisa aja. Ya, senengin orang. Kenapa? Karena kata Nabi, membuat saudaramu senang itu punya pahala sendiri, Bu. Ya, idkhalus surur bahasa hadisnya, memasukkan rasa gembira ke dalam kolbu saudaramu itu dapat pahala sendiri dari Allah. Bikin senang saudaramu, jangan bikin dia kesel. Udah diuji pandemi dibikin kesel lagi, ya Allah. Bikin dia senang. Paham? Ada hadisnya, cari aja hadisnya kalau di dalam internet. Memasukkan rasa senang, membuat senang saudara, sedekah. Ya, membuat senang saudaramu sedekah. Ya, saudara yang beriman dalam hal ini. Berarti cukup ya. Bidadarinya udah dapat. Kemudian apa lagi? Bidadari dari dunia oleh Allah bilang uruban atroba, penuh cinta. Kemudian mudanya sebaya semuanya. Jadi kalau untuk melirik udah tidak penting lagi. Buat tempat kita jauh. Nah kata Nabi SAW, di surga nanti ada pasar Jumat. Bukan yang di Ciputat ya, di surga. Pasar Jumat ini nanti ada angin yang bertiup. Semua yang kena angin pasar Jumat itu saat di pasar bertambah kegantengannya, ketampanannya. Ustaz, ibu-ibu yang di rumah, yang di tendanya, mereka pun pas nanti pulang, suaminya, lakinya pulang, mereka melihat, ya salam, tambah cantik. Dan itu terjadinya hari Jumat. Makanya bapak-bapak tolong jangan pernah absen Jumatannya kalau nggak ada uzur. Ibu-ibu tolong ingatkan, ayah mandi Jumatnya jangan lupa ya. Ini mau Jumatan, ini hari besar, hari Sayyidul Ayyam. Ini mau Jumat nggak mandi pula. Mau Jumat nggak pakai parfum. Ya. Kemudian apalagi yang ada di surga? Mereka tidak ada
apa namanya? Kapok, bukan kapok. Ya ba'as itu enggak ada bosan-bosannya di surga. Tidak ada bosan-bosannya di surga. Makanya dalam Quran Allah bilang tidak lelah dan tidak juga tidak lelah dan tidak lemah. Apa bahasanya kemarin? Masih ingat enggak yang kita baca ayat di surga? Hilang rasa lelah dan hilang rasa apa kemarin di surat Fatir? Lesu. Tidak capek dan tidak lesu. Itu hilang di surga, enggak ada. Makanya ibu-ibu yang hari ini lelah di surga enggak. Ayat surat Fatir ayat berapa? Ayat 33, 34. 35. Surat 35 ayat 33, 34, 35. Kata Allah, mereka akan masuk syurga. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian yuhallawna fiha min asawira. Ibu masuk syurga, langsung dipakaikan gelang. Enak enggak, Bu? Ya Allah, enak betul masuk syurga itu ya. Makanya kalau sekarang ibu pengen gelang tapi enggak kesampaian, tenanglah. Ada janji di mana, Bu? Ya, Israfil kadang lihat ibu-ibu itu senang pakai gelang. Tapi kalau yang di kampung-kampung tuh kayak Bu Tejo itu kan, gelangnya banyak betul. Segini lah. Bajunya segini, gelangnya segitu. Saya nonton juga, milenial. Apapun dikit viral langsung ditonton. Ya, minimal tahu lah ya. Bu, kata Allah nomor 1, masuk surga besok langsung dipakaikan. Ibu nggak pakai sendiri. Gimana rasanya kalau ibu di dunia hari ini dibeliin gelang oleh suami, dipakaikan pula. Ya Allah, rasa-rasanya macam pengantin baru. Ya kan? Walaupun sudah ajuz. Saya kenapa ketawa? Oke, pertama yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Ketemu Bu, surat apa? Fatir surat 35 ayat 33, 34, 35. Ya. Dipakaikan gelang emas, walu'lu'an. Apa lu'lu'? Mutiara. Ya. Jadi kalaupun enggak gelang emas yang langsung gelang emas, dia gelangnya pakai tali itu, Bu. Ya kan, macam biji tasbih Ibu, tapi ini mutiara. Wih, cantik juga Ustaz, aku pengen. Nah, Ibu kan bisa milih. Jadi kalau gelang mutiara itu kan kalau di dunia ya, di dunia kan kita lobangin, kemudian ada talinya, Bu ya. Sekalinya talinya lepas, terurai semua mutiaranya kan. Nah, Ibu bisa pilih mana. Allah bilang 2 ini ada di surga menurut surat Fatir ini. Ibu mau yang mana, dipakaikan yang mana, terserah. Malam Kamis aku pengen gelang emas aja deh. Hari Rabu pengennya yang gelang mutiara, terserah Ibu. Yang penting Allah punya janji. Lihat, seketika Allah bercerita tentang demikian ke ibu-ibu yang kita baca Quran sekarang ini, kita baca ayatnya, ibu kan mulai terbayang-bayang, ya Allah nanti aku pengen laki aku yang pakaikan. Kalau ibu pengen suami ibu yang pakaikan besok di surga, makanya hari ini selama pandemi jangan jauh dari Quran. Ingat enggak pelajaran waktu sejak khutbah Idul Adha bahkan? Ya, apa pesannya? Pesannya adalah bersama-sama khatamkan Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Di mana? Di rumah masing-masing bersama anak dan istri. Kenapa? Selamat besok di padang mahsyar. Diberi naungan khusus di padang mahsyar. Itu pesan khutbah Idul Adha kemarin. Sampai Bunda Wati tulis di grup, bacalah Az-Zahrawain. Nah, sekarang nama cucunya Umi Zahrawain. Ya, ada Az-Zahrawainnya. 2 surat, khatamkan. Itu udah selamat di mana? Padang mahsyar. Orang keringetan, keringat ada yang sampai mata kaki, ada yang keringat sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang seperti katak hanya terlihat batang hidungnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri di padang mahsyar. Selamatkan diri kita dan keluarga besar kita, hatamkan Al-Baqarah, hatamkan Ali Imran. Jangan nanya berapa lama, ditanya nanti suruh 3 hari, tambah pusing. Pokoknya selesai 2 surat ini. Naungannya apa? Berupa awan bertumpuk ataupun burung yang sangat banyak menaungi ibu di padang mahsyar. Selesai. Surat apa tadi, Bu? Az-Zahrawain. Apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Hatamkan. Jangan belum baca, panjang Ustaz. La ilaha illallah. Jangan, Bu.
Maka Rasulullah SAW ketika terjadi sesuatu, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Maka para suami yang dikit-dikit ada masalah di rumah atau dikit-dikit masalah di kantor, dikit-dikit ada masalah di mana lagi, di perniagaannya, segera sholat. Kalau orang rajin sholat pasti hatam al-Baqarahnya. Kalau dia baca Baqarah, makanya sholat sunat itu boleh pakai mushaf, boleh. Siapkan di mihrabnya mushaf yang besar, siapkan, jangan lupa taruh kacamatanya. Ini udah mushafnya besar, sholat nggak lihat juga. Pakai kacamata. Baik, 2 surat. Itu makanya jangan pernah jauh dari Quran. Yang kedua, saat ibu melewati sirat, tahu sirat? Sirat itu buka surat. Ini belum selesai. Fatir belum selesai. Enggak apa-apa, kita buka surat apa? Maryam. Buka surat apa? Nanti ingatkan Israfil ya. Israfil sudah mulai tua. Oke. Ini surat Fatirnya belum selesai, ya, belum selesai. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, di sini terjemahan Kementerian Agama yang dikoreksi oleh terjemahan Tafsiriyah. Di ayat ini terjemah Tafsiriyah itu apa? Sebagai mengkoreksi yang ada di terjemahan Kemenang. Coba baca dulu yang terjemahannya Kementerian Agama. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kementerian yang sudah ditetapkan. Ini cerita mu'allaf di Yogyakarta ke Ustadz Muhammad Thalib, sang penerjemah Quran terjemah Tafsiriyah. Kata beliau, kami di gereja punya 40 sekian SKS untuk memurtadkan kaum muslimin menggunakan Quran terjemahan bahasa Indonesia. Salah satunya ayat ini. Dia bilang ke orang-orang yang beriman kan, orang-orang Islam, lihat kitab sucimu bilang apa, dan tidak seorang pun di antara kalian melainkan pasti mendatangi neraka. Mendatanginya dalam kurung neraka itu. Berarti ngapain kita tiap hari waqina adzabannar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. Tiap hari kita ngomong jauhkan dari neraka, jauhkan dari neraka, jauhkan dari neraka. Tiba-tiba kata Tuhan kita apa? Pasti semua kalian mendatangi neraka. Ya ngapain? Nah, di sini dia bilang pernah orang murtad karena dia bacakan ayat ini. Makanya yang punya tafsiriyah, dia di sini versi Ustaz Muhammad Thalib menerjemahkan secara tafsir. Beliau menggunakan tafsir Ibnu Abbas untuk menerjemahkan ayat ini. Silakan yang tafsiriyah. Yang menjadi ketetapan Allah adalah semua manusia pasti melewati jembatan yang ada di atas neraka, bukan mendatangi neraka. Jadi terjemahan mendatangi neraka itu disalahgunakan oleh misionaris Kristen untuk memurtadkan orang Islam yang nggak ngerti bahasa Arab dan nggak pernah baca Quran. Tayyib, ya, ibu luruskan di situ, ya. Ataupun di garis bawahin tulis catatan sedikit, silahkan buka Quran terjemah Tafsiriyah. Ini yang ada di depan, yang ada di Masjid Munawwarah ini, ya. Kalau ada yang mau memiliki promosi, ya, di rumah haba banyak. Ya, di rumah haba banyak. Baik ya. Jadi tafsir Ibnu Abbas bukan mendatangi neraka, tapi melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Jembatan itu yang kita kenal dengan sirat. Bukan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Islam. Sirat itu yang ibu-ibu waktu masih muda, dulu waktu ibu-ibu masih kecil, ibu tahu nggak? Seperti rambut. Nah, itulah dia. Ibu bayangin bu ya, ibu jalannya, jalan di atas keramik ini, jalan lurus di atas natnya, bisa nggak bu? Bisa? Bisa nggak jalan lurus saja di atas nat itu? Nggak, jangan bergoyang-goyang, bisa? Nah, gimana di atas rambut belah 7? Nah, ibu kalau kata Nabi Muhammad, al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Qurannya, siratnya mah gampang. Ada malaikat bersamanya. Makanya sekali lagi jangan jauhin Quran. Ini kata kuncinya. Ibu memang senang dengerin kajian, bagus bu, tapi sabar. Kalau ke pengajian terus, nanti buat pribadinya sulit. Buktinya apa? Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji. Ditanya hafal juz 30, enggak. Coba ya,
Ibu enggak dengar musik, ibu enggak jalan-jalan, ibu enggak ke mall, ibu enggak arisan. Juz 30 enggak juga. Terus ngapain aja? Pengajian. Bagus, ngaji itu bagus, Bu, tapi tolong ngerti diri masing-masing. Ingin sukses, ngaji menambah informasi, menambah ilmu, tapi jangan lupa diri sendiri. Ibu hafal Quran, ibu menghafal juz 30, keren. Kata Nabi, ibu perbaiki bacaan Quran, Masya Allah. Makanya latihan baca Qurannya selama pandemi. Perbaiki bacaannya. Biar orang Sunda sekalipun nggak ada masalah huruf fa. Karena latihan. Orang Jawa apa lagi? Ya, menurut Ustadz Faisal, ya, pengalaman beliau melatih bacaan Quran orang-orang, bertahun-tahun dia kan ngajar ngaji. Orang Indonesia ini paling susah itu tasydid. Kalau makharijul huruf insya Allah mudah, walaupun orang Jawa Barat, ya. Tapi tasydid itu susah. Buktinya bapak-bapak pun kalau azan, asyhadu an la ilaha illallah, ilallahnya ini nggak ada tasydid, hilang. Nah, tasydid menurut Ustaz Faisal, kemarin saya dengar dia kasih tausiah, orang Indonesia hampir kebanyakan sulit untuk huruf tasydid. Mungkin yang paling mudah orang Makassar. Makassar, itu mudah. Apalagi Israel pas ke Makassar banyak tuh yang ada D-nya 2, S-nya 2, apalagi itu, ya kan? Nah, mungkin orang Makassar kalau tasydid cocok dia. Tapi kalau Ustaz Faisal bilang tasydid, maka coba ibu perhatikan tasydid dalam bacaan Quran ibu. Tayyib. Kata Allah, semua kalian pasti. Makanya orang yang enak melewati sirat siapa? Yang mahir baca Quran. Padang mahsyar lolos. Yang pernah hatam apa tadi? Al-Baqarah, Ali Imran, Az-Zahrawain. Mau lewatin sirat enak. Bagi siapa? Yang ngajinya lancar. Makanya perbaiki bacaan sekarang. Ustaz pandemi Ustaz, boleh ada di ibu-ibu yang buka kelas, bukalah kelas online, dengerin ngajinya. Baca Quran yang bagus. Ini mau lewatin sirat, ayat kursi udah gemeter lah, enggak jadilah. Makanya al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Qur'annya bersama para malaikat. Enak betul. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Qur'an wa huwa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia kesulitan membacanya, maka untuknya 2 pahala. Nah, makanya latihan sekarang. Ya, idza jaa nasrul ijaja zal za Zadidhu idza ija i sadaqallahul Bu, latihanlah pandemi. Ya, latihan pandemi. Untuk apa? Sirat, Bu, sirat. Di bawahnya neraka apa? Jahanam. Ijapuk jatuh. Idza jaa lewat. Gimana? Mau baca Quran? Mau beneran? Serius. Jangan bilang dah tua, nggak ada ibu tua. Ibu itu lemah, ajuz. Lemah-lemahnya aja masih bisa. Masih bisa bikin roti. Masih bisa goreng jengki. Ya salah. Masih bisa bikin keripik kentang. Wah, Allah. Bu, bismillah. Jualan baju. Coba lihat WA ibu-ibu itu statusnya. Setiap pagi update baju, spray, semuanya ada. Tupperware, la ilaha illallah. Bu, nggak apa-apa Bu, silakan. Yang penting ngajinya lancar. Yang penting Al-Baqarah, Ali Imran hatam. Nah, udah lolos kan? Di sirat udah lewat nih. Kenapa? Mahir bil Quran. Ibu ada yang bertanya kepada Ustaz, mahir itu apa contohnya Ustaz? Pokoknya lancar lah. Tidak lagi kayak kita zaman dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang antri. Lama betul. Lihat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kan Bu? Faham? Yang ketiga, masuk surga dah kan? Tadi masuk. Makanya ada yang jatuh nyemplung sebentar, ada yang merangkak, ada yang jalan gemeteran, ada yang kayak dia berlari. Makanya ibu bersama malaikat. Siapa? Al-mahiru bil Quran. Mahir Qurannya. Yang ketiga, masuk surga.
Tadi kan kata Nabi apa? Dia melihat kawannya aja seperti kita melihat bintang. Itu surganya kawan kita tuh. Ketemuannya nanti hari Jumat tuh di pasar. Yang ke pasar Jumat. Kalau yang sama bidadari, udahlah. Bidadarinya banyak betul Ustaz. Iya banyak. Oke. Nah, masuk surga pertama kali suruh baca. Ibu udah sampai surga nih, masuk di pintu surga. Nah, level berapa nih saya Ustaz? Nah, ibu tanya ke malaikat, Pak, saya teman Israfil Pak. Bapak malaikat siapa? Enggak bisa, Israfil pun nanti masuk itu kan, insya Allah semuanya kita masuk surga. Nah, menempati levelnya yang konon setiap level ke level berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Siapa yang pernah jalan 500 tahun? Umur kita aja enggak sampai 100. Nah, yang menentukan level ini adalah hafalan Quran ibu. Gimana bu? Hafal juz 30? Nah, itulah Ustaz. Jangan lagi itulah Ustaz. Ustaz dah tua, enggak ada ibu tua. Ibu itu ajuz. Lemah hafalan kami Ustaz. Hafal yang ini, hilang yang itu. Hafal lagi yang ini, hilang yang tadi itu. Wal-laili idza saja. Surat apa bu? Al-lail Ustaz. Mana ada al-lail? Wal-laili idza saja. Surat sebentar Ustaz. Ada pernah kami dengar itu Ustaz. Wal-laili idza yaghsha Ustaz. Enggak ada wal-laili saja. La ilaha illallah. Itulah ibu-ibu. Wadduha. Wal-laili idza yaghshaha. Nah, sebentar Ustaz, sebentar. Ibu enggak nyari juga. Dia lihat ustaznya. Apa ustaz jawab nanti? Pokoknya wal-laili lah Ustaz. Wal-laili idza as'as. Ibu lihat Israfil ada jawaban. Lihat buku catatan tuh. Lihat buku catatan. At-Takwir. Wal-laili idza yasr. Ibu diam aja. Lihat. Diam itu ajuz lah tuh. Dia lemah buka halaman Quran. Ustaz, jangan kami digituin Ustaz. Bu, paham ya? Quran. Jadi menempati level syurga, masuk ke syurga, Iqra. Apa arti Iqra? Wartaqi, dan naik level lah. Bacalah dan naik level lah. Yang ketiga, warattil. Bacalah dengan tartil kama turattalu fid dunya. Seperti kau baca dengan tartil di dunia. Tartil bukan bagus bacaannya dari segi suara ya, bukan. Tapi tajwid dan makharijul huruf. Maka pandemi dua. Benerin makharijul huruf, benerin tajwid. Ya, ada hames, ada enggak hames. Nah, tak penting lah tu. Terserah ibu lah ya. Bu Abu Dzar Al-Ghifari waktu dipukul di Ka'bah, dihajar sama orang-orang, bangun-bangun dia. Malakum takakatum katakaikum alayya. Malakum takakatum katakaikum alayya. Apa artinya Ustaz? Ibu coba ulang. Cobalah ulang. Itu bahasa Arab bu. Makanya kalau makharijul hurufnya ada benar, insya-Allah kita mudah. Sama halnya dengan ceritanya Al-Asma'i. Kata Al-Asma'i, faqultu la wa anta ya sayyidali fakam tayammuli. Terus dia bilang apa? Kaika. Apa artinya? Di sini belajar makharijul huruf. Tadi apa kata Abu Dzar? Malakum takakatum katakaikum alayya. Coba diulang. A I U A, belajar lagi. U an ani ana minal mu'ni mani ma'i an ani a. Ulang lagi. Bu, ayolah bu. Belajar apa? Makharijul huruf. Saudara pernah ketemu qari di pesawat? Qari Quran. Saudara tanya, "Bapak kan qari, apa yang Bapak pelajari pertama kali?" Kata dia, makharijul huruf. Itu harus benar dulu tuh, keluar huruf-huruf itu. Yang kedua, hukum tajwid.
Ya, nanti ibu menempati syurga itu tergantung apa, Bu? Tergantung nomor 1 suruh baca, berarti ngapal lah. Yang kedua naik level, yang ketiga harus tartil seperti ibu mentartilkan bacaan ibu di dunia. Malakum takakkatum alayya katakaikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Malakum takakkatum alayya katakaikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Ulang lagi. Yalah nantilah ya, cari nanti waktu Abu Zar dihajar di Ka'bah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, masuk surga levelnya apa tadi? Tergantung hafalan Quran. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu di surga besok tergantung ayat terakhir yang kau baca. Para ulama sampai hari ini belum selesai membicarakan hadis ini, apakah yang hafal Quran saja ataukah yang tidak hafal pun sama. Kalau yang nggak hafal bagaimana dia mau menempati levelnya padahal dia nggak hafal? Berarti mungkin surganya di bawah, ya. Di mana? Di basement. Ya. Ibu, kata Nabi dalam hadis Bukhari, sesungguhnya Allah menyediakan surga untuk para mujahid 100 tingkat. Para mujahidin itu surganya 100 tingkat. Gimana yang belum berjihad, masa di bawah itu? Katanya pengen ketemu Nabi. Katanya pengen ketemu Nabi Yusuf, Nabi Musa. Makanya Quran. Jangan jauhin Quran. Teruslah bersama Quran. Yang bisa membuat ibu lama-lama dengan Quran adalah tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu satu ayat bisa membuat ibu berjam-jam bersama dengannya. Ya, sering-seringlah baca surat Mufassal, dalamnya ada cerita surga, dalamnya ada cerita neraka. Ibu kepingin surga dan jangan sampai masuk neraka. Interaksilah dengan bulan, interaksilah dengan matahari. Ibu nanti yang mau tonton videonya di YouTube pekan yang lalu ya, pekan lalu cerita Yusha bin Nun, Nabi yang Allah ceritakan. Tidak disebut namanya dalam surat Al-Kahfi, yang beliau itu adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Ya, di ayat ke-60 surat Al-Kahfi. Jadi pemuda ini di kemudian hari menjadi nabi. Makanya kata Nabi SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bani Israel itu setiap ada nabi yang meninggal, nanti di belakangnya ada nabi baru lagi. Kemudian nabi ini meninggal, kemudian nabi lagi. Waktu Nabi Musa meninggal, maka nabi pemuda yang bersama dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi, yang mendampinginya, yang bawain makan siangnya, itu sesudah Nabi Musa meninggal, dia yang jadi nabi. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Yang konon namanya kalau bahasa kita Joshua. Ya, Yusha bin Nun ini dia pernah dalam kitab Syekh Sulaiman Al-Ashqar tentang hadisnya sahih, beliau pernah berkata kepada matahari, wahai matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah, aku pun diperintah Allah. Maka jangan tenggelam dulu sebentar. Akhirnya mataharinya berhenti. Maka kata Nabi Muhammad, enggak pernah ada manusia pernah berhentiin matahari kecuali siapa? Yusha bin Nun. Nabi yang awalnya pendamping Nabi Musa, sesudah Nabi Musa meninggal, dia langsung jadi nabi. Lihat nih anak muda nih. Anak muda. Dia bilang apa ke matahari? Anti ma'murah. Engkau diperintah Allah. Wa ana ma'mur. Aku pun diperintah Allah. Maka tahan sebentar wahai matahari, jangan tenggelam. Dan itu di sore Jumat. Sore Jumat. Mungkin kalau ibu-ibu tahu sore Jumat itu betapa oleh Allah dikabulkannya banyak doa, ibu kalau bisa memberhentikan matahari seperti Yusha bin Nun, mungkin ibu akan lakukan. Ya, kenapa? Karena ceritanya panjang, silahkan ditonton cerita Yusha bin Nun bersama dua narasumber, yang kedua Israfil. Ya, ibu dengarkan hadisnya di situ. Ya, tentang pemuda. Dia awalnya memang hanya bawain makannya Nabi Musa, mendampingi Nabi Musa, tapi kemudian hari dialah yang membebaskan Masjidil Aqsa, dan itu yang terjadi. Sore itu Masjidil Aqsa harus didapat oleh orang-orang mukmin, dan Yusha bin Nun mendapatkannya. Ya,
Dan itu yang terjadi dan Allah abadikan kisahnya dan Rasulullah SAW ceritakan pada kita. Maka munculkanlah pemuda-pemuda hari ini yang mereka interaksinya bukan hanya dengan game semata, bukan hanya dengan drama Korea saja, tapi dengan Quran mereka luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Di belakang situ ada 2 pemuda. Ya, seperti kemarin lagi mereka ingin punya acara tanggal 8, 9 dan 10 di Gunung Bundar. Yang ingin mensukseskan, membantu untuk sukseskan, mereka menerima infak dari para muhsinin, ya, menerima sedekah dari para ummahat. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Kita doa sama-sama, Bu. Allahumma arhamna. Oke, semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran ini. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran ini, ya Allah. Hilangkan gundah kami, sedih kami dengan Al-Quran ini, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Quran bagi kami imam yang terus menerus ada di depan membimbing kami, agar lolos kami di padang mahsyar dengan Al-Quran ini, ya Allah. Agar lolos kami di sirat bersama Al-Quran, agar nanti kami lolos menempati syurgamu yang tinggi itu, syurga Firdaus, karena Al-Quran hari ini. Jadikanlah Quran imam, terus menerus membimbing di depan kami. Jangan kau jadikan untuk kami Quran di belakang pundak kami, di belakang kami, ya Allah. Jangan. Wa nuran, jadikanlah Al-Quran bagi kami cahaya, ya Allah. Cahaya yang menerangi gelap dan cahaya yang mengeluarkan kami dari kegelapan. Wa hudan, jadikanlah Quran itu petunjuk yang menunjukkan kami untuk sampai ke syurga Firdausmu. Saat kami tersesat, Quran yang meluruskan jalan kami, ya Allah. Quran memberi petunjuk agar kami mengubah arah halat tuju kami, ya Allah. Jadikanlah Quran hudan, petunjuk yang menunjuki bukan hanya kami, tapi keluarga besar kami untuk sampai menuju ridhamu dan rahmatmu. Wa rahmah, jadikanlah Quran bagi kami rahmat. Saat orang-orang meninggalkan kami, membuli kami, kami tetap merasa senang karena ada Al-Quran. Karena kami masih punya Quran, ya Allah. Kami senantiasa memulai bacaan Quran kami, dan kami membaca ada namamu tertulis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Warzuqna, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, ingatkan kami. Ingatkan kami dengan Al-Quran ini. Barusan Engkau mengingatkan kami tentang kami nanti bagaimana di syurga, di akhirat besok. Zakirna dengan Al-Quran karena kami lupa. Ya Allah, alimna, ajarkan kami Al-Quran. Kami jahil, kami bodoh, kami tak tahu apa-apa, ya Allah. Dan hari ini kami dapat ilmu yang baru dari Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar terus menerus seperti dulu kami waktu masih kecil, membaca Quran ana al-lail, malam hari, atrafan nahar, juga siang hari, ya Allah. Rezeki untuk kami, berikan kami rezeki selama pandemi ini, baca Quran setiap hari, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjah, jadikanlah Al-Quran bagi kami, ya Allah, hujjah. Dia akan membela kami yang datang memberikan syafaat terbaiknya untuk kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mohon maaf sekali lagi Israfil kalau menyinggung perasaan ibu-ibu, ya, yang sudah mulai beruban dan tadi itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mau di belakang apa di sini aja? Di pintu aja? Mau di pintu aja? Tafadhal. Ibu-ibu itu
teman-teman dari Ikrimah dan WHC, ya, infak dan sedekahnya untuk sukses program mereka nanti tanggal 8. Yang tidak bawa duit nanti bisa transfer aja ke mereka. Insya Allah bermanfaat ya ilmu duha pagi ini.